Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Semoga hingga hari ini saudara dan kita semua masih dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, khususnya aktivitas belajar dengan nyaman yang senyaman-nyamannya, dan jangan lupa senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Eh, Pada kesempatan ini sudah agak lama saya tidak membuat video. Namun demikian saya harus tetap menyampaikan terima kasih kepada Sobat ACS dan saudara-saudara mahasiswa yang sudah subscribe pada channel ini. Mudah-mudahan sekelumit video ini bisa membantu saudara di dalam belajar, khususnya belajar hukum perjanjian. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membantu saudara di dalam menjawab soal ujian pada semester akhir yang baru saja saudara hadapi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti bisa menambah pemahaman saudara ketika harus menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Saya tidak akan mengulang penjelasan 13-20 karena apa? Karena asumsi saya saudara sudah menyimak video saya yang syarat sahnya perjanjian part 1 sampai 10 atau 11, saya lupa. Nah, saya hanya akan mengingatkan kembali bahwa kalau kita bicara syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam pasal 13-20 KUH Perdata, maka kita tidak bisa hanya memahami pasal tersebut secara tunggal. Karena apa? Karena kalau pasal tersebut tidak dikaitkan dengan pasal-pasal penjabarannya, kita misalnya tidak bisa paham syarat pertama dari 13-20, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Seperti apa yang dimaksud? Maka untuk bisa mengetahui bahwa agar sepakat mereka yang membuat perjanjian ini bisa menjadi syarat sahnya perjanjian, maka kita harus mempelajari lebih lanjut pasal 1321 sampai dengan pasal 1328. Ini. Salah satu pasal tersebut di 1321 mengatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperoleh karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Jadi kalau menghadapi ketiga keadaan ini maka sepakatnya tidak sah. Bagaimana akibatnya kalau ada sepakat yang tidak sah? Di pasal 1449 mengatakan pihak yang merasa khilaf, pihak yang merasa dipaksa, pihak yang merasa tertipu itu diberikan hak menuntut pembatalan perjanjian. Dengan demikian kita bisa mengatakan sebelum ada tuntutan pembatalan atau kalau tidak ada tuntutan pembatalan atau kalau hak menuntut pembatalan itu sudah daluarsa, maka perjanjian tersebut tetap ada atau mengikat. Ini penjelasannya begitu. Lalu syarat yang kedua, yaitu kecakapan mereka yang membuat perjanjian. Maka untuk kita tahu bahwa yang dimaksud syarat ini seperti apa, maka kita juga harus melihat pasal-pasal penjabarannya, yaitu pasal 1329, 1330, 1331. Intinya, kalau kita mempelajari pasal-pasal ini, bahkan kita harus merujuk ke buku 1, yaitu pasal 330, bahwa dengan menafsirkan secara kontrario pasal 330, kita bisa tahu bahwa yang namanya orang yang cakap itu adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Nah, sekarang kita jadi tahu syarat yang diperlukan agar perjanjian itu sah yang kedua itu seperti apa. Berikutnya syarat yang ketiga, hal tertentu. Ini juga perlu penjelasan.
Maka kita harus melihat pasal berikutnya, yaitu pasal 1332, pasal 1333, dan pasal 1334. Nah, sayang sekali ketiga pasal tersebut hanya mengatur ketika pokok perjanjiannya itu adalah terkait dengan barang. Barang yang menjadi pokok perjanjian. Sementara kita tahu, tidak semua perjanjian itu terkait dengan barang. Ada perjanjian-perjanjian yang tidak terkait dengan barang. Misalnya, perjanjian untuk melantunkan lagu pada ulang tahun, misalnya. Itu nggak ada barang. Objek prestasinya bukan barang, tetapi adalah suara yang dilantunkan. Nah, oleh sebab itu, untuk memahami syarat yang ketiga yang berupa hal tertentu ini, mau tidak mau kita harus tarik ke belakang yang menjadi isi prestasi itu apa. Kita mendapati pasal 1234. Di sana mengatur tentang isi prestasi. Intinya, isi prestasi itu bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa yang namanya hal tertentu itu adalah objek prestasi perjanjian yang bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang kesemuanya harus tertentu atau dapat ditentukan. Ini nanti baru sah. Yang terakhir adalah mengenai syarat yang keempat, yaitu sebab yang halal. Maksudnya adalah kausa, yaitu tujuan bersama para pihak terhadap akibat hukum yang hendak ditimbulkan melalui perjanjian tersebut. Maka menurut pasal penjabarannya, yaitu 1335 sampai dengan 1337, kita bisa mengatakan agar kausa ini bisa menjadi syarat sahnya perjanjian, maka kausanya ini harus kausa yang halal. Dalam arti halal tidak terkait dengan istilah di dalam hukum Islam yang kebalikan dari haram, enggak. Tetapi yang dimaksud oleh penterjemah ini, kausa halal ini adalah kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, dari penjelasan atau uraian penjabaran pasal 1320 tersebut, maka kita bisa mendapatkan suatu rumus yang bisa disimpulkan dari pasal-pasal penjabarannya tersebut. Yang pertama adalah bahwa kita harus membedakan suatu perjanjian itu sah dengan perjanjian itu ada. Ini yang harus dibedakan. Jadi tidak sama. Maka rumusnya adalah terhadap perjanjian yang sah. Jadi kalau saudara menghadapi suatu perjanjian, kok perjanjian itu dikatakan sah, maka bisa dipastikan bahwa perjanjian itu adalah ada, atau lahir, atau mengikat. Ini rumus. Sedangkan kalau saudara mendapati suatu kenyataan bahwa suatu perjanjian itu dikatakan ada, perjanjian itu dikatakan lahir, perjanjian itu dikatakan mengikat, maka belum tentu bahwa perjanjian itu sah. Karena tadi sudah saya katakan, ada kemungkinan perjanjian itu tidak memenuhi syarat sepakat karena sepakatnya cacat berdasarkan 1321. Seperti itu. Jadi perjanjiannya lahir tetapi ada hak menuntut pembatalan perjanjian. Maka itu namanya perjanjian yang tidak sah. Baik. Lalu ada pertanyaan, apa sih sebenarnya syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian itu dikatakan sah? Ini pertanyaan adalah merangkum dari pemahaman tadi, sehingga jawabannya juga harus jawaban rangkuman. Yang kedua juga ada pertanyaan, apa sih yang diperlukan syarat-syaratnya agar perjanjian itu dikatakan ada? Ada dua pertanyaan.
Kemarin ada yang menjawab jawabannya sama, yaitu 1320. Yang nomor 2 juga 1320. Ini yang saya merasa perlu untuk menjelaskan. Jadi dari uraian sekelumit yang saya sampaikan tadi, saya yakin saudara sudah menyimak kembali di video-video saya yang lalu, maka kita bisa mengatakan bahwa syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian itu sah, syarat yang pertama adalah sepakatnya harus sepakat yang sah. Yang sah itu yang seperti apa? Yang tidak ada cacat. Berarti tidak diperoleh karena khilafan, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, atau tidak ada penyalahgunaan keadaan. Jadi sepakatnya harus sah. Nggak cukup hanya sepakat. Karena kalau syaratnya hanya sepakat, itu hanya mengakibatkan lahirnya perjanjian yang belum tentu itu merupakan perjanjian yang sah. Syarat yang kedua yang diperlukan adalah pihak-pihaknya harus cakap dalam arti sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Ini menurut BW. Nanti di dalam prakteknya sekarang ini kita sudah nampaknya sudah menerima cakap itu sekarang adalah berdasarkan undang-undang perkawinan, yaitu 18 tahun. Oke. Lalu syarat yang ketiga adalah objek prestasinya harus tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Ini yang diperlukan. Kemudian yang keempat, syarat yang diperlukan agar perjanjian itu sah, maka kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan atau ketertiban. Jadi kausanya harus halal. Jadi inilah yang diperlukan agar perjanjian itu dikatakan sah. Jadi tidak cukup kalau hanya dijawab sepakat mereka yang mengikatkan diri. Nah, kalau semua seperti itu bisa sah, bisa tidak. Nah, baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah syarat yang diperlukan agar perjanjian itu dikatakan ada? Ini mengulang apa yang saya uraikan tadi. Yaitu ya syarat yang pertama, ada sepakat meskipun sepakatnya itu tidak sah. Jadi kalau sepakat mereka yang mengikatkan diri itu tidak sah, tidak masalah. Lahir perjanjian, ada perjanjian dan mengikat. Hanya saja ada embel-embelnya, yaitu dapat dibatalkan. Lalu syarat yang kedua apa? Pihaknya ini boleh tidak cakap. Jadi kalau ada perjanjian dibuat oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak ini tidak atau belum cakap, tidak masalah. Lahir perjanjian meskipun perjanjiannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya di samping tidak memenuhi syarat karena pihak yang belum cakap ini diberi hak untuk menuntut pembatalan perjanjian. Nah, syarat yang ketiga tetap, yaitu objek prestasinya harus tertentu atau dapat ditentukan, dan yang keempat syaratnya adalah kausanya harus kausa halal. Ini berarti perjanjian itu dikatakan ada. Terkait dengan rumus tadi, kita juga bisa mengatakan bahwa perjanjian itu ada, termasuk perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana jawaban yang nomor 1. Jadi ada dua kelompok ini untuk kalau mau lengkap jawaban yang kedua ini, yaitu yang termasuk perjanjian yang sah, seperti yang ada jawaban nomor 1, atau yang kedua kalau misalnya sepakatnya ada sepakat tapi tidak sah, subjeknya tidak cakap, objek prestasinya tertentu atau tidak tertentu, atau kausanya ini harus halal. Jadi itu kira-kira jawaban yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang kemarin sudah saudara hadapi. Bagaimana, apakah sesuai dengan jawaban saudara yang diberikan di dalam ujian? Saya mendapatkan bervariasi, tetapi inilah mudah-mudahan jawaban ini nanti bisa menambah pemahaman saudara, sehingga nanti saudara tidak akan salah dalam pemahamannya.
Masa dua pertanyaan jawabannya sama, yaitu pertanyaan nomor 1 ya dijawab 13-20 dengan syarat 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaan yang kedua juga dijawab 13-20, 1, 2, 3, 4. Ini harus dipahami dengan cermat. Baik, saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu saudara di dalam memahami syarat sahnya perjanjian. Untuk kesempatan yang akan datang, barangkali ada waktu, nanti saya juga akan mencoba membantu saudara untuk memberikan pedoman jawaban untuk soal-soal berikutnya, yaitu soal yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.